kita tuh nggak bisa jual ideologi, nggak bisa jual agama tanpa logistik kan. Bener. Jadi logistiknya dulu yang diperbesar. Jadi ya pada dasarnya sekarang itu masalahnya adalah masalah ekonomi, karena bumi itu sekarang masuk akhir zaman, sumber daya semakin lama semakin menipis. Karena sumber daya semakin menipis, jadi sejatinya sumber daya kita tuh makin mahal. Ukraina tuh cuma ladang tempat berantemnya aja. Oh, jadi minjem lahan perangnya aja di situ ya. Jadi tapi kalau bisa dibilang Amerika kan kayak polisi dunia, tapi dia sebenarnya nggak pernah selalu hampir di setiap perang dunia ada dia gitu. Ada. Oh, jadi provokasi ya. Iya. Siapapun yang perang, ya selesainya ada dia nanti ambil keuntungan kan gitu. Iya. Soalnya dia nggak pernah ada perang di Amerika. Enggak. Di Amerikanya ya? Enggak ada. Enggak pernah ada perang di Amerika. Sampai tanya, the 4th of July itu kemerdekaan atas apa gitu? Kemerdekaan Amerika, hari kemerdekaan Amerika. Kemerdekaan dari mana? Dia dijajah kagak? Jajah ya gitu kan? The 4th of July karena apa sih gitu ya? Memang sih mungkin ada yang lebih tahu karena apa. Tapi saya ngerasa bahwa bukan kemerdekaan lah ya. Nggak pernah dijajah tuh. Nggak, itu pengkhianatan Amerika sebenarnya. Itu kan sebenarnya koloni Inggris. Orang-orang yang ada di sana juga semuanya adalah koloni Inggris. Bagian Inggris lagi butuh duit, mereka nggak mau bayar pajak gitu doang. Akhirnya mereka memerdekakan diri. Ya berarti disersi kan sebenarnya, bukan disersi, pemberontak ya. Sebenarnya mereka juga bukan orang asli situ kan? Ya bukan. Mereka Indian kan? Iya, orang Indiannya yang dihabisin. Kemudian mereka yang ngomong paling kenceng kemana-mana bahwa kami menegakkan hak asasi manusia. Kami ya kayak gitu. Ya gitu, pemain jadi maksudnya soal polisinya kan. Iya. Tapi di sini saya baru tahu bahwa ternyata Rusia sama Turki berarti sebenarnya nggak sekubu ya berarti ya. Turki itu main di dua kaki. Main aman ya? Main aman. Jadi dia ke Arab dekat, ke negara-negara barat dekat, ke Rusia juga dekat. Jadi dia karena dia ada di tengah-tengah antara tiga kekuatan besar itu. Oh, pemain juga dia. Iya, dia pemain juga. Dan akhirnya dia harus tetap sekular, tetapi dia tetap harus pro Palestina. Dia tetap apa? Ya karena itu narasi bermain juga ya. Oke. Dulu kita terjadi politisi. Turki itu kan musuh bebuyutan Rusia dulu tuh. Ya dulunya kan, emang dulunya. Itu sampai perang 10 kali tuh sama Rusia. Zaman Utsmani. Zaman Utsmani kan. Karena Rusianya pengen laut hangat, pengen pelabuhan yang tidak membeku di musim dingin. Jadi Rusia tuh pengen ngejajah kayak Inggris kemana-mana, tapi kan butuh laut. Nah, nggak punya akses dia karena semuanya wilayahnya daratan dan dikepung sama bagiannya ada di sebelah timur jauh gitu kan, di Vladivostok gitu. Ya tapi kan jauh banget itu ke ujung ke utaranya Jepang tuh. Iya, kalau mau misalnya mau nyerang ke daerah sini kan muter kan. Iya, gitu. Jadi kalau misalkan kan kalau lewat kapal laut. Jadi kalau misalkan mau nyerang Indonesia misalkan, itu perjalanan daratnya dulu itu setengah keliling bumi dulu baru nemu pelabuhan. Itu maksudnya. Nah, kemudian daerah itu yang kemudian diperebutkan antara Arab dan Yaman, ini dimulai dari tahun berapa nih? Nah, Arab dengan Yaman itu gini nih. Jalur perdagangan itu semakin lama semakin besar tuh di wilayah Laut Merah. Nah di situ makin gede. Jadi karena itu menghubungkan Laut Mediterania, perdagangan Eropa semuanya tembus ke situ, terus masuk ke India, terus masuk ke Selat Malaka. Nah Selat Malaka itu adalah salah satu jalur paling ramai di dunia. Selat Malaka kita ini? Iya. Sepanjang sejarah itu yang terbesar. Cuman herannya, saya pernah cerita gitu ya. Nah, Indonesia itu kan wilayah yang menguasai jalur paling ramai di dunia, tapi yang manfaatinnya Singapura. Dan kita membiarkan uang triliunan rupiah setiap hari lewat doang enggak. Termasuk bukan lautnya, udara juga. Ya udara juga. Udara juga. Iya. Kita kasih gratisan. Kita baik banget gitu. Baik. Berkahnya mungkin ya, kita ambil berkah. Ya belum kan rame itu kan. Akhirnya wah menang ini katanya dipakai juga sama dia kan, sama Singapura juga. Tapi emang unik Singapura tuh negara perusahaan tambangnya banyak banget gitu. Tapi nabangnya di mana kalau nggak di sini? Waduh. Terus. Nah, ya itu kan Laut Merah tuh. Ya. Nah, Laut Merah itu di sebelah sananya Mesir, kemudian Ethiopia, kemudian Eritrea dan lain-lain di sebelah baratnya ya, dan di sebelah timurnya ada Saudi dan Yaman. Nah, Yaman itu pintu berikutnya itu. Nah, jadi wilayah perdagangan itu harus benar-benar dikuasai oleh satu pihak. Satu pihak tuh maksudnya
kalau Mesir sama Saudi itu temenan, jadi nggak apa-apa jadi berdua tuh sepihak. Tapi kalau misalkan dikuasai sama Yaman, nah itu berarti proksinya Iran. Berarti Iran nanti di shuttle Arab setengah ewang antara Arab dengan Iran, di Laut Merah juga setengah-setengah antara Arab dengan Iran. Kan ini musuhan, masa mau setengah-setengah kayak gitu. Gak mau bagi-bagi sebenarnya. Gak mau bagi-bagi, makanya ketika misalkan di Yaman itu kan negara yang miskin gitu ya. Nah, ketika dia ada korupsi, ada apa, muncullah pemberontakan dari sekelompok Syiah. Nah, pemberontakan dari Syiah itu dibiayai sama Iran, biar si Laut Merah itu juga mereka dapat jatah ekonomi di situ. Jatah reman karena lewat situ. Iya, jatah remannya di situ. Oh, ini ada agak kebentuk dikit nih, karena Iran ternyata adalah lawannya Amerika, nggak pro dengan Iran, musuhan kan, maksudnya musuhan dengan Iran. Kalau Israel bisa menang, maka itu jadi punyanya Amerika jatuhnya, musuhnya dia juga. Iya. Ya gitu kan. Sedangkan di penjelasan tadi Arab justru temenan sama Amerika. Iya. Gitu kan. Iya. Kalau sampai kemudian Gaza dipotong jadi terusan baru, yang untung adalah musuhnya Iran. Iya. Ya berarti kan, yang misalnya Gaza diambil nih, ini Gaza kan udah kayak pintu jadi jatuhnya. Kalau bisa dijebol tuh jadi terusan kan? Iya. Kalau kan nggak lewat terusan Suez lagi, jadi lewatnya Gaza, potongan Gaza itu kan terusan baru tuh, itu miliknya Amerika jadinya. Nah, musuhnya Iran, berarti ada kepentingan lain di situ kalau secara politik. Berarti ya lu jangan ambil itu loh. Makanya yang ribut bukan Saudi yang membela dalam tanda kutip, yang secara frontal berani ngelawan Amerika Serikat di Palestina, itu adalah Hizbullah yang Syiah dan Houthi yang Syiah. Karena Iran. Iya. Ya. Di sini baru kebaca nih. Gini, kebanyakan gini, orang-orang ambil sinismenya dari sisi agama misalnya, atau dari sisi politik lah misalnya gitu ya. Ya itu juga benar ya, cuman itu dalam perspektif itu gitu. Cuma sebenarnya dari konflik itu kebanyakan mah intinya ekonomi kan sebenarnya kan. Iya. Ada keuntungan apa di situ? Nggak, soalnya gini, perang juga ekonomi. Iya betul. Ya kan perang ngabisin duit kan. Iya. Perang tuh kan ngabisin ya kan. Waktu di awal-awal itu kan Israel kan 4 triliun per hari waktu tanknya banyak yang hancur segala macam, bagaimana ngerahin segala macam, habisnya segitu katanya. Nah itu kan bukan hal yang murah gitu. Iya. Kalau sampai perang nggak cuan, rugi dong. Kan gitu intinya. Tapi perang sendiri adalah cuan gitu. Perang sendiri sama seperti pemilu gitu. Pemilu itu ngabisin uang sampai berapa triliun negara gitu kan. Iya, tapi tukang dagang kaos jadi naik, omset penjualannya. Oh, cuan gitu. Bagi vendornya. Iya, nah itu. Jadi buat pengusaha-pengusahanya, pengusaha senjata makin gede. Kayak tadi kan negara itu diperlakukan sebagai korporat gitu kan. Nah, jadi pengusaha-pengusaha yang berhubungan dengan negara itu nanti akan dikasih, lu tolong naikin senjata buat kita, supply senjata buat kita ya nanti ini. Nah, jadi itu si yang bawahan-bawahannya juga semuanya jadi naik gitu. Pabrik senjata terbesar di Amerika juga ya? Iya, di Amerika. Israel juga? Iya, Israel. Tapi Israel itu terbatas. Jadi karena mereka hanya menyuplai senjata-senjata untuk gurun, karena mereka butuhnya di gurun. Jadi senjata mereka tuh nggak laku kalau misalkan dijual ke India gitu kan. Ya hanya ya itu yang Merkava itu misalkan ya untuk gurun aja gitu. Jadi di sini kelihatan ya bahwa sebenarnya bisnis perang ini lumayan juga berarti ya. Gede. Jadi dibikin konflik juga ada bisnisnya di situ ya. Ya, itu Rusia yang tadi itu kan cuannya gede, bahkan lebih besar dari sebelum mereka perang gitu. Begitupun dengan Israel, begitupun dengan Amerika Serikat. Cuan kemana? Ke Amerika? Enggak, jadi pendapatan Rusia itu naik 100% atau 200% gara-gara ada perang itu. Naiknya karena dijual senjata. Kan di sini pakai. Misalkan mereka jual minyak. Ya ekonomi juga kan berarti kan. Dari situ dia dapat pembeli baru Cina kan gitu. Intinya ekonomi jatuhnya kan. Terus si harga minyak yang dari Rusia itu jadi melambung tinggi, jadi mahal, dia bisa jual berapa kali lipat semau dia gitu kan. Ya gitu. Terus penyelundup dari Eropa itu kan ngemis-ngemis minta bantuan sama Rusia, minta minyaknya dong lewat jalur belakang aja ya. Kayak gitu kan banyak sekarang. Jadi Rusia tuh untung berapa triliun per hari gitu. Jadi kalau sekarang mungkin teman-teman ya ini udah mulai agak buka ya. Bisa aja kesimpulan saya salah. Jadi gimana gini. Misalnya dari orang-orang di Arab gitu atau di mana gitu ya yang mau membantu Gaza gitu atau Palestina,
itu atas nama pribadi bukan negaranya. Karena negaranya adalah bersikap seperti corporate, ya kan? Jadi dia anggap bahwa Israel adalah ally, maka sikap dari negaranya nggak ngebantu kan gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau ada orang yang ngebantu itu ya perorangan. Betul. Ya kan bukan sikap negaranya gitu kan. Iya, betul. Nah, ketika ini akan dikuasai oleh Israel atau Amerika, maka kontraknya yang marah. Kontranya itu adalah Iran dan Yaman. Houthi bukan Yaman ya. Houthi orang Yaman, tapi dia adalah satu yang dipakai Iran kan gitu. Proksinya. Dan juga Hizbullah, iya. Ya, karena di sini kelihatan bahwa ini kontranya Amerika. Iya. Dan kalau itu di-conquer, ibaratnya Tusan Suez ada satu pembanding lagi nih, tempat dagang baru lagi, lapak jualan baru. Iya. Kalau sampai dipotong. Jadi intinya bisnis juga ya gitu. Iya, bisnis lah. Jadi kita tuh nggak bisa jual ideologi, nggak bisa jual agama tanpa logistik kan. Bener. Jadi logistiknya dulu yang diperbesar. Jadi ya pada dasarnya sekarang itu masalahnya adalah masalah ekonomi, karena bumi itu sekarang masuk akhir zaman, sumber daya semakin lama semakin menipis. Karena sumber daya semakin menipis, jadi sejatinya sumber daya kita tuh makin mahal. Sejatinya. Benar juga berarti. Iya. Karena yang di dalam bumi ini makin berkurang ya. Iya, jadi gini nih, rumusan sederhananya tuh gini. Populasi manusia tuh sekarang udah lewat 8 miliar. Ya. Sedangkan daya tampung bumi untuk bisa menghidupi manusia itu paling maksimal tuh 9 miliar. Udah hampir limit ya. Kalau misalkan kita genjot terus, maka bumi itu benar-benar akan kehabisan sumber dayanya. Sekarang sisa untuk alam liar itu hanya 3%. 80%-nya adalah untuk peternakan, pertanian, sisanya untuk pemukiman. Nah, berarti udah habis. Jadi kalau misalkan nanti manusia bertambah terus, nanti sumber dayanya kan makin habis. Nah, gimana caranya supaya sumber daya kita itu gak habis? Gimana? Ya kita taklukkan negara lain kalau bisa dibuat miskin, yang penting negara kita yang kaya gitu. Oh, makanya juga ketika sebuah perang ngabisin populasi itu bagian dari ngurangin orang. Iya, bisa jadi. Bisa jadi ngurangin orang. Kemudian kayak ada LGBT itu menghambat pertumbuhan. Di antaranya lah ada pikiran ada LGBT, ada apa sih yang nggak mau punya anak? Child free untuk menghambat pertumbuhan, nggak bikin tambah populasi kan gitu. Iya. Tapi itu lakunya memang di negara-negara yang sialnya hanya berlaku di negara-negara yang udah maju gitu. Jadi yang berkurang populasinya di sana, sedangkan di negara-negara berkembang malah naik terus. India, Indonesia naik terus, Nigeria, Pakistan naik terus luar biasa, Bangladesh naik terus. Nah, kalau di sini teman-teman kita kesampingkan dulu mengenai masalah tadi kayak yang bencana kayak kesimpulan miskin saya tadi ya. Kesampingkan dulu soal keyakinan dulu ya, maksudnya banyak yang bertanya kenapa Arab gak bantu, bisa jadi jawabannya itu. Iya. Jadi, jawabannya kepentingan diplomasi. Arab tuh bantu, cuman nggak bilang-bilang. Gitu. Iya nggak bilang, maksudnya secara perorangan atau juga mungkin secara sembunyi-sembunyi gitu. Iya. Karena kalau diambil logikanya 5 bulan di dalam tanah, pasukan perjuangan Palestina itu nggak butuh logistik, masa? Logistiknya pasti parah kan? Banyak. Butuh banget. Yang di atas aja kelaparan, apalagi yang di bawah, bener nggak? Iya. Yang di atas aja yang bagaimana bisa punya akses makanan, itu aja kelaparan, mati. Bagaimana yang di dalam? Kalau nggak ada logistik pasti habis dong gitu. Sampai sekarang kan belum ketahuan bagaimana caranya mereka tuh bisa bertahan begitu lama kan. Nah, ini luar biasa nih. Nah, kemudian apa lagi nih? Dari konflik tadi tuh, kemudian yang kemudian akhirnya daerah itu yang menjadi sengketa sekarang ini masih punya Amerika kan. Kemudian apakah Amerika ingin menguasai semua jazirah Arab atau gimana? Amerika Serikat nggak pengen menguasai wilayah. Amerika Serikat hanya menginginkan sumber dayanya saja. Jadi kalau sumber dayanya udah habis, ya mereka pergi kemudian ngejelek-jelekin negara itu, ya, biasa gitu. Jadi contohnya apa? Ya kelakuan Amerika Serikat itu kayak gitu. Jadi ada misalkan, ya kalau sekarang di Timur Tengah minyaknya masih banyak gitu. Cuman sekarang itu mulai mereka tuh cerita-cerita bahwa misalkan Saudi Arabia itu adalah, coba misalkan cek ya. Ketika Saudi Arabia bikin The Line misalkan, sebuah kota yang sangat besar di Neom itu kritikus semuanya dari Amerika Serikat, bahwa itu tidak peduli pada lingkungan, bahwa itu sebenarnya akan merevolusi secara signifikan iklim, lingkungan, apa segala rupa gitu. Ya, jadi kan Amerika Serikat itu sekarang sedang berusaha untuk beralih dari energi fosil ke energi alternatif. Mereka sedang mengembangkan ITER bareng Cina, bareng India, bareng Prancis, Uni Eropa dan sebagainya, Australia. Nah,
Ketika mereka itu sekarang sedang memperjuangkan mengembangkan ITER nah mereka mengkampanyekan bahwa minyak khususnya dari minyak Timur Tengah itu sebenarnya bikin polusi, bawa bencana apa segala rupa gitu. Jadi Arab Saudi tahun 2000 itu ya. Iya. Jadi udah mulai dijelek-jelekin sekarang. Jadi Saudi Arabia tahun 2025 stop, berhenti ya, atau kurangi setengahnya ya. Nanti tahun 2030 kita nggak akan pakai lagi ini. Di Inggris, di Prancis target 2025 sampai 2035 itu mereka sudah tidak lagi menggunakan mobil berbahan bakar minyak fosil. Pakai listrik. Pakai listrik. Jadi Saudi tolong ini, makanya Saudi itu sekarang menggenjot bikin neom lah, bikin pertandingan tinju apa segala rupa di negaranya itu, karena mereka tahu bahwa walaupun cadangan minyak mereka tuh sebenarnya masih sangat-sangat besar, masih sangat-sangat banyak sebenarnya. Tapi sama Amerika Serikat, karena Amerika Serikat sudah kepincut sama sumber energi yang lain yang diperkirakan dalam waktu dekat akan mereka kuasai. Nah, mulai itu ngejelek-jelekin Saudi Arabia. Jadi Arabia itu bikin polusi lah, bikin apa gitu. Tapi sumber energinya ini udah didapat belum? Apanya? Yang dia lagi lagi dicoba dikeluarkan sebagai pengganti. Kemarin pasti dengar kemarin misalkan heboh matahari buatan Cina. Ya. Nah, itu proyek ITER, itu Cina, Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, India itu semuanya ngumpul di situ. Akhirnya akur mereka. Iya, karena mereka punya kepentingan yang sama, karena mereka tahu di depan sebelum 50 tahun dari sekarang bumi itu kiamat. Sumber daya semuanya habis, apa-apanya habis. Kapan mereka bilangnya? Prediksinya? Sebelum 50 tahun dari sekarang. Sebelum 50 tahun ya? Karena populasi manusia itu sudah sampai penuh. 9 miliar sekian kan. Ya. Jadi targetnya diperkirakan tahun 2035 kita sampai ke 9 miliar. Itu limit terakhir. Limit terakhir. Nah, karena itu bagaimana caranya mereka sebelum tahun 2035 itu mereka harus menciptakan sumber daya energi yang ramah lingkungan. Biar si bumi itu masih punya waktu, masih punya ini. Nah, karena itu mereka bikin proyek yang namanya ITER. ITER itu bagaimana caranya menciptakan atau mengubah energi seperti matahari. Reaksi fusi matahari itu atom hidrogen pecahin jadi atom helium gitu, dan akhirnya menghasilkan energi sekian joule itu. Nah, itu mereka bikin dalam tokamak itu, dalam sumber energi itu. Sampai sekarang belum, tapi Cina kemarin berhasil yang menyala sekian detik atau sekian menit gitu. Nah, itu progresnya. Mungkin dalam tahun ke depan itu kalau sudah menyala, berarti negara-negara itu yang tergabung dalam ITER, Amerika Serikat, India, Cina, dan sebagainya, Indonesia nggak kemasuk, itu akan menjadi satu-satunya sumber energi global. Pada saat energi buminya udah habis. Pada saat energi buminya sudah habis. Bukan habis sebenarnya, sudah tidak layak digunakan lagi karena merusak lingkungan. Jadi Indonesia Indonesia emas tahun 2045, Indonesia itu sebenarnya akan ketergantungan sepenuhnya pada energi dari Cina. Karena Indonesia tidak bagian dalam pengembangan proyek itu. Jadi siapapun yang nggak terlibat di dalam proyek itu maka akan jadi budaknya yang punya proyek itu. Iya, jadi kita harus beli. Jadi gini, seluruh listrik yang ada di Indonesia itu sekitar 60 atau 70% itu kan dari batu bara. Nanti batu bara dilarang. Kemudian sisanya misalkan hanya 7% dari kincir angin, dari PLTA, itu masih dipakai. Tapi kan hanya 7%. Ya. Nah, sisanya dari mana? Batu bara udah dilarang, minyak bumi nanti nggak boleh. Mereka akan melarang sana sini nggak boleh. Nah, akhirnya kita terpaksa harus beli dari Cina. Jadi kayak bandar narkoba ya. Kalau lu nggak mau, kalau udah nih udah pecandu ya, lu nggak bisa kalau nggak beli sama gue gitu misalnya kayak gitu kan. Nah, lu kan mau dinaikin harganya, diturunin harganya terserah bandar. Iya betul, terserah bandar. Udah jadi budak dong gitu kan. Berarti orang kita listrik aja pakai terus kan, masa kita nggak pakai listrik kan? Jadi listriknya kita nanti bakal ngambil dari Cina, Cinanya cuan besar, mereka bisa melipat gandakan keuntungan mereka sesuka hati apa segala rupa. Ya udah kayak gitu. Nah, kenapa Indonesia tidak ikut terlibat kayak gitu? Karena Indonesia gak mau. Gak mau apa gak diajak? Gak mau. Alasannya? Duitnya kurang, teknologinya susah gitu. Oh, jadi untuk masuk itu ini apa itu namanya? Negara-negara yang otaknya udah canggih-canggih. Yang sampai sekarang pun ya makanya itu juga berhubungan dengan film Iron Man, film Avenger. Gimana ceritanya maksudnya? Ya film Avenger itu kan ceritanya bahwa ada seorang penjahat yang akan memusnahkan setengah populasi global, si Thanos itu. Nah, maka si Iron Man itu punya energi di sini yang namanya, nah energi itulah energi itu tuh yang dipakai sama Cina bikin ITER tuh itu. Cuman versi gedenya. Jadi Iron Man yang keluar ini kayak gitu. Itu
itu adalah gambaran tentang energi masa depan. Itu yang di situ itu tuh tokamak kecil, yang aslinya yang gedenya yang di Cina itu. Yang di India ada, di Amerika Serikat ada gitu. Jadi memang kalau mereka bikin film tuh kayak ini ada propagandanya ada. Ada sedikit kayak mereka kayak lagi spill iya. apa yang mereka lakuin gitu kan. Banyak banget tuh The Simpsons lah, dari bahkan Secret Society itu cover album band tuh ribuan kali gitu yang di spill sama dia gitu, bahwa ini yang gue lakuin ya, lu dan gue bisa apa-apa gitu. Dan betapa hebatnya kan Iron Man bisa ngeluarin bush. Itu real. Walaupun sampai sekarang manusia di dunia nyata belum bisa sampai ke teknologi itu. Tapi terbang dengan teknologi jet begitu udah bisa. Yang kayak gini, yang menghasilkan energi bukan yang di sini, bukan yang di sini, tapi yang pakai ini. Itu udah lama. Udah Flyman kan gitu, udah bisa sih terbang. Lama. Maksudnya kelihatannya impossible tapi doable lah. Orang bisa terbang tuh bisa double gitu dengan Jadi maksudnya itu tuh kan sebenarnya adalah energi dari sumber yang sangat sedikit, hidrogen doang, tapi bisa ngangkat mobil lah, bisa ngacelengin orang apa segala rupa yang kayak gitu. Nah, itu prinsip kerjanya sama seperti yang sedang dikembangkan di Cina dan lain-lain dalam matahari buatan itu. Gitu. Nah, jadi 2045 Indonesia emas. Ketergantungan listrik sama Cina. Berarti emang bahwa suatu saat nanti pada saat yang ditergantungkan si tokamak ini juga habis juga, and then listrik gone berarti. Bisa jadi. Itu ITER itu energinya sampai ribuan tahun kayaknya masih kuat. Masih bisa. Masih. Ya kayak matahari aja sampai sekarang 5 miliar tahun masih hidup gitu. Matahari kan jelas matahari, memang dibuat as it is matahari gitu kan. Ini buatan manusia nih. Enggak, maksudnya gini. Jadi gini, matahari itu 5 miliar tahun itu padam, 5 miliar tahun dari sekarang itu padam. Oh, gitu maksudnya? Iya, karena di situ ada pembakaran atom hidrogen berubah menjadi atom helium yang disebut sebagai reaksi fusi itu, reaksi fusi matahari. Jadi matahari gravitasinya, ini kita bahas sedikit fisika. Gravitasinya terlalu besar, menekan, akhirnya terlalu panas karena tekanan yang sangat kuat. Nah, panas ini akhirnya menghasilkan ledakan termonuklir, tapi diledakkan oleh panas. Nah, ini efisien karena terbukti 10 miliar tahun diperkirakan matahari itu akan masih menyala gitu. Nah, mungkinkah di bumi kita akan melakukan hal yang semacam itu? Nah, makanya disebut teknologi ini matahari buatan karena reaksinya sama atau mencontek apa yang terjadi di matahari. Miniaturnya lah ya. Miniaturnya. Jadi ini mungkin akan bertahan sampai sekian ribu tahun ke depan tuh masih ini. Dan kalau misalkan kita bisa bertahan, kan lebih banyak energi yang bisa kita gunakan. Misalkan kita nanti ada baterai kuantum, misalkan ya, baterai kuantum kalau sudah jadi, sudah bagus, kita ngambil satu petir sekali sambaran aja langsung cepet-cepet disimpan di situ, itu bisa bertahan untuk satu kota selama 3 tahun misalkan, sekali sambaran petir. Ya, masa depan energi itu masih besar, cuman energi itu dikembangkannya sama negara-negara yang juga besar. Jadi pada saatnya suatu saat nanti siapapun yang memiliki si tokamak ini, itu jadi one world order jadi ini penguasa dunia dong. Tapi masalahnya yang punya kan berapa negara nih? Ya, makanya mereka bersatu. Nanti kalau udah bersatu mereka perang satu sama lain. Nanti akan perang nih, gitu. Karena dari bersatunya ini akan mencari siapa yang paling absolut pemilik aslinya kan gitu kan? Akan begitu kan? Ya, saham terbesarnya siapa nih? Sahamnya siapa nih? Wah, akan ribut itu pasti. Nah, jadi gini, Pak Guru, sedikit lagi bahwa pertikaian yang terjadi kemudian juga kan merembet kepada beberapa konten kita ya, bahwa ada perselisihan gitu antara yang membela Houthi gitu atau membela Arab. Di kolom komen tuh membela Houthi dan membela Arab gitu. Cuma satu yang membela Houthi pasti ini dari kelompok Syi'i gitu ya, yang membela Arab dari Sunni gitu ya gitu. Konflik ini gitu kan sebenarnya satu kabar baik buat Amerika berarti kan? Iya. Ada yang bertikai ini gitu. Kayaknya gampang banget orang Islam diadu domba ya, maksudnya diadu-adu gitu dengan sedikit dengan perbedaan mereka gampang diadu-adu gitu ya.
Iya, makanya orang-orang di kolom komentar, please lah, kalau misalkan melihat segala sesuatu itu jangan dalam bubble, jangan dalam hanya gara-gara ustadznya ini menceritakan ini, maka dia akan berpendapat sama. Ya enggak, cross check dengan ustadz yang lain, ilmuwan ini cross check dengan ilmuwan yang lain, sehingga kita tuh bisa terbuka. Jadi gak ada orang yang akhirnya jadi pintar hanya gara-gara satu pengajian, satu sudut pandang, satu apa tuh, enggak. Dalam tradisi Islam misalkan Imam Syafi'i udah belajar dari Imam Malik tuh gak boleh berhenti di situ, harus didorong lagi untuk keluar belajar yang lawannya dari Imam Malik, yaitu Imam Abu Hanifah. Jadi belajar tuh dari banyak pihak, jangan sampai kita akhirnya jadi kacamata kuda gitu. Ya, seperti halnya perintah pertama Rasulullah SAW adalah Iqra. Ya kita mesti baca. Iya. Maksudnya membaca suasana kan gitu, pelajari, analisa kan gitu kan, bukan baca literally baca kan. Nah sekarang ini waktunya mungkin sekarang lebih luas pandangan kita, kemudian cari sebenarnya apa sih sebenarnya terjadi gitu. Jangan sampai kita cuma di bagian dari objek ya kan. Iya. Sejauh ini kita masih bagian dari objek kan maksudnya. Iya, kita kan pro kubu-kubuan tuh gara-gara dikasih tahu sama orang, gara-gara baca artikel dari ini gitu kan. Nah ini sedikit pandangan yang mungkin aja bisa salah nih Pak Guru. Jadi ibaratnya gini, sebenarnya kita cara berpikirnya kemudian bubble tadi tercluster, itu yang ngebentuk siapa? Kita dibentuk adanya sosial media untuk itu katanya. Iya. Kalau menurut saya ya. Iya, betul. Karena ketika kita pakai sosial media, maka informasi yang kita anggap itu benar itu dari sosmed. Sedangkan sosmed dibentuk sesuai dengan circle. Iya. Dengan bubble lu gitu. Iya. Jadi sebenarnya orang-orang pengguna sosial media itu lu udah lagi diklusterin. Iya. Lu lagi dibikin pikiran lu tuh nggak keluar dari bubble itu gitu. Iya, nggak keluar dari klasternya. Karena apa namanya? Karena nggak keluar dari bubble itu, lu akan mudah dibikin konflik. Iya, betul kan? Betul. Lu kalau ada di situ, yang lain akan salah. Gitu. Sama aja kayak politik nih. Politik kita misalnya 01, 02, 03 gitu ya, misalnya gitu kan. Iya. Dengan politik begitu, teman-teman saya yang beda pilihan gitu misalnya, sama saya itu kan, itu ternyata nggak terpapar info yang ada di sini. Begitu juga kita ternyata nggak terpapar yang ada di sana gitu. Kebaikan yang di sini nggak akan nyampe ke sana. Begitu juga sebaliknya. Keburukan yang di sana nggak nyampe ke sini. Begitu juga sebaliknya kan gitu. Tapi kayak yang ketawa, yang bandar. Iya. Iya itu yang menangnya, yang kalahnya ya semuanya dapat. Iya, makanya jadi orang pinter ya teman-teman semuanya ya. Karena perintah utamanya Iqra, apalagi dalam Quran, kenapa kita nggak berpikir? Kita mesti baca, analisa dan mikir kan itu. Iya. Aduh, untung ada Pak Guru di sini ya. Pak Guru, makasih nih untuk dialog kita, dan mudah-mudahan ada di antar komentar ini ada yang aktif kemudian jadi sesuatu yang membuat jadi kita berpikir juga gitu ya. Ya, tapi tetap skeptis ya, tetap belajar gitu. Jadi setelah nonton podcast ini, ya bukan berarti kita langsung mengklaim bahwa yang benar itu seperti ini, tetapi kita harus kritis. Ya, kita trigger orang untuk membaca lebih luas dan lebih banyak lagi. Nah, maksudnya pandangan kita mesti lebih holistik gitu ya. Iya. Kadang-kadang apa sesuatu yang kita anggap salah, kita karena belum paham aja gitu. Yang kita anggap salah karena kita belum ta'aruf, belum tabayun juga dengan ilmunya maksudnya. Iya. Belum tabayun juga dengan keadaannya. Dan mudah-mudahan jadi kita lebih nggak reaktif. Betul. Di posting atau ngomong doang, tapi justru lebih reaktif di ilmunya gitu. Nah, aduh, makasih nih. Siap. Pak Guru, insya Allah mudah-mudahan bisa saya undang lagi ya. Siap-siap untuk kontroversi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih untuk yang menyaksikan tayangan ini. Monggo silakan kritik, saran, komen, masukan, disampaikan aja. Kalau dirasa ini merupakan satu obrolan yang bisa menjadi manfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.